Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali anak-anak dalam pelajaran akidah akhlak. Marilah kita mulai pelajaran kita dengan berdoa, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan dimudahkan segala urusan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, sekarang pelajarannya yaitu melanjutkan pelajaran yang kemarin. Maksudnya bab yang kemarin itu mengenai kisah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Umar bin Khattab radhiyallahu an yang bijaksana. Diriwayatkan dalam sebuah kisah ada seseorang, sebut saja namanya Fulan, telah mendatangi sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Seseorang tersebut menghadap Umar bin Khattab hendak mengadukan masalah yang sedang dihadapi, perihal perangai buruk istrinya. Sesampai ke rumah yang dituju orang itu menanti Umar bin Khattab di depan pintu. Ketika itu ia mendengar istri Umar bin Khattab mengomeli dirinya. Sementara Umar sendiri hanya diam saja tanpa bereaksi. Orang itu bermaksud balik kembali sambil melangkahkan kaki seraya bergumam. Keadaan Amirul Mukminin saja begitu, bagaimana halnya dengan diriku? Bersamaan itu Umar bin Khattab keluar. Pada saat melihat orang itu hendak kembali, beliau memanggilnya seraya berkata, "Ada keperluan penting?" Amirul Mukminin, kedatanganku ini sebenarnya hendak mengadukan perihal istriku yang suka memarahiku. Aku mendengar istri tuan sendiri berbuat serupa, maka aku bermaksud kembali. Aku malu, Tuan Amirul Mukminin, dalam hatiku berkata, kalau keadaan Amirul Mukminin saja diperlakukan istrinya seperti itu, diam saja. Bagaimana hanya dengan diriku? Berarti aku juga harus diam saja. Saudara, aku rela menanggung perlakuan seperti itu dari istriku karena sesungguhnya adanya beberapa hak yang ada padanya. Istriku bertindak sebagai juru masak makananku, ia selalu membuatkan roti untukku, ia selalu mencucikan pakaian-pakaianku, ia menyusui anak-anakku, padahal semua itu bukan kewajibannya. Aku cukup tentram tidak melakukan perkara haram lantaran pelayanan istriku. Karena itu aku menerimanya sekalipun dimarahi. Amirul Mukminin, demikian pulakah terhadap istriku? Ya, terimalah marahnya, karena yang dilakukan istrimu tidak akan lama, hanya sebentar saja. Terima kasih Tuan, kalau begitu aku akan pulang dan menerima perlakuan istriku.
Akhirnya si Fulan pulang dan dalam hatinya merasakan betapa bijaksananya seorang Amirul Mukminin sangat menghormati istrinya dan bersabar menghadapi kemarahan istrinya. Berarti dia harus bisa demi mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kisah Umar bin Khattab radhiyallahu an yang sederhana. Umar bin Khattab, meskipun Umar bin Khattab radhiyallahu an dilahirkan dari keluarga berada dan segala kebutuhan hidupnya serba tercukupi, setelah menyatakan diri masuk Islam, beliau menjalani hidup yang sederhana. Seluruh harta yang dimiliki diperuntukkan untuk kepentingan akhirat, yaitu Islam. Beliau lebih memilih tinggal di rumah sederhana, bahkan kasur rumahnya pun hanya terbuat dari pelepah kurma. Bahkan sudah menjabat sebagai khalifah, beliau tetap sederhana dan hanya mengambil gaji saat istri beliau meminta uang saja. Itu pun hanya diambil sesuai kebutuhan saja. Selebihnya tidak diambil. Ketika menolak untuk dinaikkan gaji, beliau menolaknya. Sebagai khalifah, Umar bin Khattab hanya mengambil sebagian kecil dari gaji beliau untuk keperluan rumah tangga beliau. Ketika beliau mendapatkan harta rampasan perang yang sudah dibagikan secara adil oleh Rasulullah SAW, beliau tidak mau menerima bagian beliau. Menurut Umar bin Khattab bahwa lebih baik harta rampasan perang untuknya yang berupa kebun pertanian saja, sehingga hasil pertaniannya dapat diberikan kepada para fakir miskin. Bahkan beliau sering menggunakan harta beliau sendiri untuk membebaskan para hamba saya atau budak-budak yang disiksa oleh para majikan. Betapa luar biasa kesederhanaan dan kesahajaan pribadi sahabat Umar bin Khattab. Dari kisah kesederhanaan beliau tersebut mengandung arti bahwa Umar bin Khattab juga cermin seorang pemimpin yang tanggung jawab dan adil. Semoga kita dapat meniru beliau. Selanjutnya, kisah Umar bin Khattab radhiyallahu an, pemimpin yang adil dan dekat dengan rakyat. Khalifah Umar bin Khattab adalah sosok pemimpin yang selalu ingin tahu keadaan rakyatnya. Beliau selalu menyempatkan waktu berjalan keliling untuk mengetahui kondisi rakyatnya. Suatu saat sedang berkeliling dengan sahabatnya yang bernama Aslam, mereka berdua ketika sedang berjalan mendengar suara tangisan anak kecil. Khalifah Umar dan Aslam pun mencari sumber suara tersebut, lalu berhenti di sebuah rumah yang kecil. Di dalam rumah tersebut, Umar melihat seorang ibu yang sedang memasak. Kemudian beliau bertanya kepada ibu tersebut, "Mengapa anaknya menangis?" Ibu itu tetap memasak dan mengatakan bahwa anaknya menangis karena kelaparan. Khalifah Umar melihat terus-menerus ibu yang sedang memasak itu. Sudah terasa agak lama, tetapi tidak ada tanda-tanda masakan itu akan matang. Khalifah Umar bertanya lagi kepada ibu tersebut, "Mengapa sang anak sudah kelaparan dan menangis tetapi sang ibu tidak selesai juga memasak?" Lalu Khalifah Umar melihat apa yang sedang dimasak ibu tersebut. Beliau pun kaget, ternyata yang dimasak ibu itu adalah batu. Akhirnya ketika itu juga Khalifah Umar kembali ke rumah dan mengambil satu karung gandum untuk diserahkan kepada ibu tersebut agar anaknya tidak kelaparan. Begitulah Khalifah Umar bin Khattab yang selalu memperhatikan kondisi rakyatnya, sehingga beliau dekat dengan rakyat.
Selain itu, beliau dikenal sebagai pemimpin yang adil dalam menegakkan keadilan tanpa memandang siapapun. Sekian saja ya anak-anak pada kisah Umar bin Khattab. Insya Allah pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan dengan kisah keteladanan Sayyidah Asiyah. Kita akhiri dengan bacaan wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.